kita masih dijajah oleh para oligarki. Dan itu gagal kan PKI sekarang ini. Iya. Kita kan tidak berdaulat hari ini. Sampai sekarang. Kemerdekaan kita tidak 100%. Selain yang lain ya. Selain misalnya kan menulis di Madiluk itu jangan, karena Madiluk itu tidak ansih, dia mengadopsi barat sesungguhnya. Kan kepanjangan dari Madiluk sendiri kan materialisme dialektika logika kan. Tapi Tan Malaka itu mengkontekskan dengan konteks keindonesiaan. Makanya dia salah satu tulisan dia itu di Madiluk itu Tan Malaka mengatakan, janganlah engkau merasa bahwa akan menjadi bangsa maju kalau kemudian kita mesti harus menjadi murid yang baik. Murid yang baik itu maksudnya kita mengadopsi barat tapi tidak ansih mengikuti barat, tapi juga harus bisa mengkontekskan dengan konteks Indonesia. Janganlah kemudian kita akan menjadi maju kalau di negara kita, di daerah kita itu belum lahir orang besar seperti Darwin, seperti Newton, seperti siapa lagi penemu listrik, siapa namanya? Thomas Alva Edison. Kira-kira begitu. Berarti memang dia menekankan dari segi situ ya. Ya. Pemikiran, kemudian dari segi budaya juga ya. Budaya. Jadi Madiluk itu dikontekskan dengan konteks Indonesiaan. Jadi tidak ansi barat. Kan mengakui bahwa itu warisan barat. Iya. Kalau Karl Marx kan karyanya ada materialisme dialektika historis kan. Ya spiritnya Marxis tapi bukan berarti ansi Marxis gitu, tapi dikontekskan dengan konteks Indonesia. Indonesia ini daerah yang budayanya luar biasa, kemudian rakyatnya juga daerah kepulauan, kemudian kultur budayanya kan luar biasa. Iya. Ini sosok Tan Malaka ini kan sekarang Bang cukup legendaris. Ya. Di kalangan semua tokoh anak muda. Anak muda lah pada umumnya. Karena pemikirannya tadi yang cukup kritis dan kontekstual dengan kondisi sekarang ya. Ini Bang, apa sebenarnya sejak yang membuat dia itu bisa bercokol di dunia ideologi sosialis? Sebenarnya apa yang melandasi, yang melatar belakangi dia? Ya, Tan Malaka ini kan dia orang lahir besar di Suluki, Sumatera Barat ya, Kabupaten 50 Kota. Dan nama dia sendiri sebenarnya Tan itu kan gelar ya, Tan Malaka itu gelar. Nama kecil Tan Malaka itu sungguhnya adalah Ibrahim yang disingkat Ibra. Dan ada saudaranya. Tan Malaka ini nggak punya saudara perempuan, dia punya saudara laki-laki. Mereka berdua, dan bagi seorang ibu di Minangkabau, karena di Minangkabau ini kan tradisinya matrilineal kan. Itu kayak gimana Bang? Ya ikut ibu. Jadi yang mewarisi lahan pertanian, sawah itu kan, yang mewarisi rumah gadang itu kan anak perempuan, bukan anak laki-laki. Bukan laki-laki, oke. Bagi orang Sumatera Barat, orang Padang ya, laki-laki itu ibarat merpati yang terbang menuntut ilmu, terbang mencari pekerjaan, dan pada waktunya akan kembali membangun daerah. Jadi ibarat merpati yang terbang, dan seorang ibu di rumah gadang itu akan bersedih kalau dari rahimnya tidak terlahir anak perempuan, karena yang mewarisi harta itu kan anak perempuan, bukan laki-laki. Makanya ibunya Rangkayusina itu selalu bersedih karena anak laki-laki itu ibarat merpati. Makanya Tan Malaka kan kemudian kuliah setelah sekolah di Quicksul di Bukit Tinggi, kemudian dia atas rekomendasi gurunya Horensma, kemudian dia kuliah di Haarlem, Belanda kan, dia melanjutkan kuliahnya di sana. Di Belanda itu kira-kira? Dan di Belanda itulah kemudian Tan Malaka bersinggungan dengan pikiran-pikiran Marxis, revolusi Prancis. Dan itu sangat mempengaruhi pikiran, gagasan-gagasan besar Tan Malaka untuk perjuangan kemerdekaan. Dia bersinggungan dengan pikiran-pikiran Barat.
bagaimana pergerakan buruh di Belanda, bagaimana revolusi Bolshevik di Rusia. Bahkan kalau bicara kenapa Tan Malaka itu dia, menurut saya dia religius, dia sosialis, mengkontekskan konteks religiositas dan apa sosialis dalam konteks bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan. Karena berangkat dari kultur Minangkabau yang Tan Malaka kecil itu sudah menghafal Al-Quran, tidur di surau. Ketika diceritakan di Madiluk itu, ketika apa dengan mata berkaca-kaca Tan Malaka kemudian mendengarkan kisah bagaimana kisah Nabi Muhammad, bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika ibunya membaca surat Yasin, itu Tan Malaka dengan mata berkaca-kaca mendengarkan. Karena pemahaman Islamnya sangat kuat sekali. Tan Malaka itu. Tan Malaka. Dia anak Padang, anak Sumatera Barat ya kan. Yang dididik di surau sejak kecil. Persinggungannya dengan dunia luar itu kan ketika dia kuliah di Belanda. Dia kemudian mengadopsi pikiran-pikiran Marxis. Revolusi Prancis, kemudian revolusi Bolshevik Rusia. Dan dengan berani di forum Komintern Komunis Internasional di Petrograd Soviet itu kan Tan Malaka mewakili komunis Jawa kan. Nanti kita bicara kenapa Tan Malaka komunis dan komunisnya berbeda kan. Iya, ini dengan musuh. Itu Tan kemudian mewakili komunis Jawa dan di forum internasional komunis internasional Tan Malaka dengan lantang berpidato yang dihadiri oleh Stalin ya, bahwa perlunya kerjasama pan-Islamisme dan komunisme untuk mencapai kemerdekaan. Salah satu organisasi Islam yang digagas oleh Rashid Rida dan tokoh-tokohnya kan Rashid Rida kemudian Jamluddin Al-Afghani kan. Ya saya kira itu suatu hal yang berani di forum di dalam komunis forum internasional. Apakah karena mungkin dia diundang waktu itu? Ya karena dia saat itu sebagai kuliah dia di Belanda, kemudian dia juga masuk di partai sosialis PKI saat itu, makanya dia mewakili komunis Jawa dalam pembuangannya kan, dia diundang dan dia sebagai salah satu orang yang dikasih panggung untuk berpidato dan di hadapan seluruh partai. Jadi ikut Partai Komunis Internasional, iya kan? Stalin dia berani ngomong di situ. Hadiri itu forum dunia loh itu. Oke Bang, ini dan Tan apa yang menarik dari omongan Tan, perlunya kerjasama komunis internasional dan pan-Islamisme. Artinya Tan tidak meninggalkan kultur, meninggalkan identitas dia sebagai orang Islam. Tetap dia malah menganjurkan di forum internasional komunis internasional untuk kerjasama. Oke Bang, menarik sekali soal. Karena perjalanan sejarah menurunkan bahwa ada benturan ideologi, benturan politik yang terjadi antara kalangan di antara pemuda di Indonesia. Termasuk Abang singgung bahwa soal Islamisme dan nasionalis barangkali waktu itu. Nah, bagaimana kemudian seorang Tan Malaka ada di posisi itu dan seperti apa yang dia lakukan di situ? Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan itu ada 3 peran sentral. Kalau saya mengistilahkan ada 3 golongan ya. 3 golongan ya. Ini golongan pertama adalah agamawan, nasionalis dan sosialis. Dan berada pada posisi golongan sosialis. Ya kalau bahasa sekarang itu PKI ya. Tapi kan kita juga harus membedakan bahwa PKI zaman dulu itu berbeda dengan PKI yang sekarang yang kemudian orang di zaman sekarang anti PKI dan sebagainya. Dan di peristiwa Madiun itu Tan Malaka nggak terlibat. Itu juga harus yang dimotori oleh peristiwa Madiun itu ya yang oh iya Tan nggak ada. Itu Tan udah keluar dari PKI. Memang Tan pernah jadi ketua PKI ketika selepas
Alimin ya. Tapi kemudian Tan keluar dari PKI karena tidak lagi sejalan. Makanya ketika Tan saat itu menjabat sebagai komunis internasional perwakilan Komintern di Asia Timur, markasnya saat itu kalau nggak salah di Filipina ya. Ketika Musso dan Alimin datang untuk minta restu, mereka mau memberontak melawan Belanda saat itu yang dikenal dengan pertemuan Prambanan. Itu Tan kemudian menolak. Tan Malaka menolak. menolak. Bahkan Tan kemudian berangkat ke Singapura untuk menemui Musso dan Alimin. Ternyata mereka sudah berangkat ke Rusia kan. Dan bahkan saat itu Tan menemui kawannya Subakat di sana dan Subakat juga sejalan dengan Tan. Tan Malaka di Filipina ngomong begini, komunis Indonesia belum siap untuk melakukan pemberontakan karena belum bersatu antara kaum agamawan dan nasionalis dan komunis. PKI belum bersatu. Dan tesis Tan Malaka itu terbukti bahwa pertemuan Prambanan itu gagal kan. Ada pemberontakan di Banten, pemberontakan PKI di Banten, kemudian di Sumatera Utara dan sebagainya, itu gagal. Makanya dia nulis dalam buku Masa Aksi itu sebagai bahan rujukan untuk kaum pergerakan, kaum revolusioner Indonesia. Nah disitulah Tan udah nggak sejalan sama PKI dan dia kemudian dianggap Trotsky kalau di Indonesia. Kalau di Soviet kan ada Trotsky ya, salah satu pengkritik ya, gitu ya. Dianggap pengkhianat oleh Stalin lah, di Indonesia Tan dianggap Trotsky oleh PKI sendiri, semisal Musso misalnya. Makanya ada satu bahasa Musso itu ketika pulangnya Musso dari Uni Soviet, Musso bilang, kan Musso ini pengagum berat revolusi Bolshevik, revolusi Rusia kan, Uni Soviet kan, sekarang Rusia ya. Kata Musso, kalau saya orang yang harus saya bunuh pertama di Indonesia, maka Tan Malaka yang harus saya bunuh karena dianggap Trotsky kan. Sudah sebegitu benturan antara Musso dan Tan Malaka. Karena Musso ini apa yang diimpikan apa yang dilakukan di revolusi Bolshevik di Uni Soviet itu dia mau menerapkan Indonesia. Tan Malaka bilang berbeda, Bung. Konteksnya berbeda. Indonesia ini negara yang budaya adatnya sangat kuat. Kemudian ada kaum nasionalis dan agamawan. Mereka ini belum nyatu sama PKI. Gimana kita mau melakukan revolusi? Perang saudara jadinya. Dan itu kan terbukti tesis dia. Musuh kan dia menginginkan revolusi di Soviet harus terjadi di Indonesia, makanya salah satu contoh Madiun dan itu gagal kan. Pertimbangan yang cukup matang. Tan memang pembaca sejarah yang kuat, membaca situasi. Dia juga memahami situasi geopolitik bukan hanya di lokal tapi di nasional dan dunia. Yang abang lihat dari gaya Musso selaku antitesis dari komunis yang ada di Indonesia, Tan Malaka tadi. Musso ini dari segi pemikiran sampai penerapannya itu kayak gimana? Sampai bisa mengeluarkan statement yang keras kayak gitu. Musso pengagum berat Stalin, Lenin dan Stalin, sementara Tan enggak. Musso menginginkan revolusi Uni Soviet itu harus terjadi di Indonesia. Dia mengcopy mentah-mentah. Kalau Tan Malaka kan enggak. Jadi ya situasi di Indonesia tuh berbeda. Iya. Kita ini di Indonesia ini ada kaum agamawan, ada kaum nasionalis, dan mereka ini anti terhadap PKI. Belum nyatu PKI. Kalau sudah nyatu baru memberontak. Gimana mau nyatu? Gimana mau memberontak kalau lawannya kan waktu itu lawannya kan bangsa sendiri. Akhirnya ke situ. Akhirnya kan rusak kan? Sampai berarti endingnya nanti itu digerakkan 30 SPKI itu ya? Ya kalau G30 SPKI itu udah pasca itu. Dan ini kan hidup di zaman Bung Karno. Kalau berarti jauh sebelum itu ya, sudah ada benturan itu. Sudah ada benturan. Dan itu gagal kan PKI sekarang ini. Iya. Akhirnya ditutup itu ya. Ya. Dan harus diingat PKI-nya Tan Malaka berbeda dengan PKI Musso. Kalau abang lihatnya yang berbeda itu apa? Ya Tan Malaka itu dia pernah jadi ketua PKI tapi kemudian dia keluar dari PKI. Dia
menjadi pengagum berat Stalin Stalin. tadi ya. Bahkan dengan berani, dengan lantang di forum Komunis Internasional keempat kalau nggak salah di Petrograd-Uni Soviet itu Tan Malaka dengan lantang ngomong yang tadi saya ngomong, perlunya kerjasama komunis internasional dan pan Islamisme. Itu penegasannya. Itu penegasan di forum internasional loh, itu Tan Malaka ngomong karena berangkat dari tesis dia, berangkat dari latar belakang dia sebagai anak Gadang, anak Sumatera Barat yang lahir dengan kultur agama yang kuat, kemudian adat budaya dan bacaan-bacaan dia yang matang soal dunia internasional kan. Dalam konteks sekarang Ya, abang lihatnya dalam konteks sekarang masih gak relevan dengan pemikiran Tan Malaka? menurut saya kira masih relevan gagasan narasi besar Tan Malaka hari ini untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia maju ke depan. Dan penting anak muda hari ini harus kan ada salah satu gagasan Tan Malaka itu kan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia harus merdeka 100%. Bukan hanya mengantarkan Indonesia ke pintu gerbang ya, tapi Indonesia harus merdeka 100%. Apa maknanya? Indonesia harus merdeka dalam bentuk menegakkan keadilan, kemudian harus sejahtera, rakyat Indonesia harus sejahtera, tidak hanya sekedar gimmick, tidak dieksploitasi, harus kalau mengutip bahasa Bung Karno kan berdaulat dalam kebudayaan, politik dan ekonomi itu kan. Kita kan tidak berdaulat hari ini. Sampai sekarang. Kemerdekaan kita tidak 100%. Kita masih dijajah oleh para oligarki. Lebih parah lagi